Kalau sesuatu tidak jelas itu kan akan menimbulkan persepsi yang negatif. Misalnya ini kurang jelas seperti itu kan. Kayak kita dengar rekaman kurang jelas saja kan ada persepsi yang kurang baik loh. Ini kenapa ya kok suaranya kurang jelas ya? Apa disengaja atau tidak, atau isinya sengaja dibuat tidak jelas kan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Walaupun ada tamu saya yang orangnya sopan, tetap gebrak meja. Dan saya kebetulan yang bersangkutan baru pulang dari luar kota dan saya agak miss janjinya sebenarnya. Saya lupa, beliau yang ingat. Nah, beliau adalah Aziz Yanuar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda ya. Bang. Siapa bang? Ya karena saya lebih tua, bukan lebih senior, lebih tua. Karena kalau senior itu relatif, tua itu absolut. Karena tua itu usia, senior itu kadang-kadang tergantung senior di mana ya kan. Bung Aziz, Ya, banyak hal yang mau diklarifikasi ini. Terima kasih Anda datang lagi. Siap bang, terima kasih bang. Jadi Bung Aziz ini narasumber yang sangat friendly bagi Refli Harun. Berkali-kali kita mengajukan pertanyaan, klarifikasi, beliau selalu menjawab ya. Dan juga sudah di program Report pertama, Refli Podcast pertama. Pernah juga kita zoom-zooman, zoom live juga. Tetapi karena perkembangan Habib Rizik luar biasa, saya perlu memberikan beberapa catatan tentunya untuk Bung Aziz, mungkin mau diklarifikasi, mau dibantah dan lain sebagainya. Nah, kira-kira are you ready? Oke, siap bang. Bung Aziz ya, ini saya mohon maaf ya, mungkin Anda capek ya, dan kebetulan saat rekaman ini sudah sangat larut dan besok yang bersangkutan akan sidang juga untuk replik ya. Nah, tetapi mungkin pas video ini ditayangkan repliknya sudah ya, dupliknya barangkali hari Kamis ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, Habib banyak sekali nembak-nembak orang, dalam tanda kutip nembaknya ya, dalam pleidoinya itu. Nah, pertanyaan pertama saya, itu yang bikin itu Habib langsung sendiri ataukah dengan bantuan kuasa hukumnya? Karena memang ada dua pledoi ya, pledoi Habib dan pledoi kuasa hukumnya. Betul. Kita ingin melihat pledoi Habib yang nembak sana nembak sini. Silakan Bung. Ya, terima kasih abang. Saya panggil Bung ya. Siap abang. Jadi Bung Bang kita. Bang Bung. Iya, jadi kalau pledoinya Habib dari eksepsi kemudian pledoi dan mungkin nanti duplik itu Habib membuat sendiri. Tetapi memang ada beberapa yang kita support. Kita support data, terutama data atau informasi atau mekanisme terkait proses hukum, terkait misalnya ketentuan pasal dan beberapa fakta-fakta. Akan tetapi kalau cerita, kalau alur itu Habib yang merangkai sendiri gitu. Jadi kita hanya support aja. Kemudian ada beberapa kali kita mengecek lah, mengkoreksi sedikit. Mungkin kalau ada yang memang kurang pas kita infokan ke Habib. Tapi tidak setiap yang Habib buat itu kita cek karena ada keterbatasan waktu ya. Sehingga saya membayangkan waktunya ketat sekali ya. Iya, jadi Habib baru selesai buat malamnya, paginya langsung dicetak. Jadi kita belum sempat kadang-kadang koreksinya itu di on the spot ya. Iya, kadang. Apa istilahnya lupa saya deh. Renvoy ya. Tapi untuk yang sebelumnya misalnya seperti eksepsi itu memang kita sempat cek kalau yang kemarin waktunya mepet memang seperti itu. Jadi kalau boleh tahu berapa halaman kemarin eksepsi Habib? Eksepsi Habib itu 180-an ya kalau saya nggak salah. Lebih banyak Habib Hanif 219. Lebih mudah, lebih rajin dia ya. Iya, dan saya salut dengan beliau-beliau ini karena mungkin abang juga sudah saya share juga kan, isinya tuh luar biasa gitu, dengan waktu yang mepet, kemudian juga learning by doing yang hanya hitungan bulan. Beliau-beliau itu bisa berargumen, kemudian dengan menyusun itu sedemikian rupa yang menurut saya luar biasa itu. Kalau boleh tahu ya, saya mungkin miss kemarin itu. Habib Rizik menyampaikan pleidoinya berapa jam ya? Kalau dari jam berapa sampai jam berapa? Awalnya sekitar kurang lebih jam 10 mulai. Jam 10 mulai. Kemudian break
zuhur, Iya. jam 12, breaknya itu jam 2 kurang lebih. Jam 2 break. Jam 2 ya. break, jam 1 atau jam 2, kemudian sejam lanjut lagi sampai sekitar jam 4 atau Jam setengah 4 5. sore, Iya, setengah 5. seperti itu. Jadi habis itu Dilanjutkan, jam 4 lanjutkan jam 4. dengan Habib Hanif. Habib Hanif. Melanjutkan terus break asar. Jadi berapa tuh? 11. Mungkin sekitar 5 sampai 6 jam lah. Untuk Habib Rizik saja. Iya. Habib Hanif Habib Hanif dari sore tadi sampai sekitar, kan breaknya 2 kali setelah maghrib tuh break sampai menjelang isya. Iya. Jadi agak lama tuh breaknya 1 jam lebih. Habib Hanif kurang lebih 3 atau 4 jam kurang lebih. Oh, justru lebih ya, padahal halamannya lebih banyak. Karena beberapa yang sudah diulas oleh Habib Rizik tidak diulang oleh Habib Hanif. Oke, di skip ya. Iya, Setelah itu barulah kuasa hukum. Dokter Andi Tatat dulu. Oh, Dr. Andi Tatat. Itu juga sebentar. Dokter Andi Tatat hanya kurang lebih tidak sampai 1 jam. Kemudian baru kuasa hukum, dan kita akhirnya banyak beberapa terutama fakta persidangan. Skip. Iya, karena sudah Habib dan Oke. Habib Hanif ulas Sampaikan. semuanya. Oke. Jadi kita hanya argumentasi hukum dan analisa yuridis seperti itu. Akhirnya sidang sampai selesai Jam 2 lewat sedikit lah. Iya, Hampir jadi jam setengah mohon 3. maaf sama daerah sekalian ya. Ketika saya take video malam hari, tiba-tiba videografer saya bilang, "Bang, ini Pak masih live." Waduh. Jadi akhirnya kita nggak live lagi ya. Karena memang sudah dini hari ya. Iya, jam setengah 3 selesai itu. Habib Rizik sama Habib Hanif membuatnya pakai apa? Pakai pensil, diketikkan atau bagaimana? Beliau menulis, Iya. kemudian transkripnya itu kita ketik, ada timnya lah, ada tim yang mengetik seperti itu. Jadi mereka itu nulis. Membedakan. Nulis. Iya, atau ada kalau saya tidak salah semacam dipinjamkan lah gitu Oh, kan. dipinjamkan laptop. Iya, dipinjamkan laptop. Kalau saya tidak salah ya, saya Iya. kurang paham detailnya juga, akan tetapi itu dipindahkan. Nah, nanti ada yang ditugaskan Habib untuk mengambil ya, filenya itu atau lembaran-lembarannya itu, correctionnya itu. seperti Untuk itu. diberikan kepada kuasa hukum. Bukan, itu diberikan tergantung. Kalau waktunya mepet, memang ada yang bagian mengetik langsung aja seperti itu. Oh, oke. Jadi tidak sempat ke kita hanya menerima setelah akan mulai sidang. Tapi ada beberapa seperti eksepsi waktu itu kita mulai waktunya agak lama, jadi kita bisa cek gitu kan. Itu kita bisa kasih masukan ke Habib seperti itu. Tapi yang sudah sampai ke Habib itu sudah ketikan. Yang sudah sampai Habib sudah jadi lembaran Sudah tinggal printed. dibaca. Iya, setelah itu kita tinggal memperbanyak, tim kita yang memperbanyak. Oh, jadi Habib itu ngetik juga ya? Ada ngetik juga, ada tulis juga. Oh, seperti oke. itu. Lalu ada yang melakukan sinkronisasinya atau mengetikkan? Udah tinggal ketik aja, tinggal ketik full. Makanya ada banyak renvoy karena ada beberapa yang mungkin mistype atau apalah seperti typo, typo yang sedikit lah gitu kan. Ya, saya membayangkan ya luar biasa ya, seperti cerita Bung Karno itu, Indonesia menggugat tahun 1930-an ya. Kalau Bung Karno itu ceritanya menulis di kaleng. Iya. Dan kaleng itu maaf kata untuk air Iya. pipis dia. Ya, mudah-mudahan Habib Rizik tidak seburuk itulah, karena ini abad teknologi ya. Iya. Mudah-mudahan ada kemudahan juga untuk menyusun pledoi sendiri. Iya, minimal tadi tertulis kan. Minimal tertulisnya ya. Jadi kertas dan pena. Iya, itulah yang membuat stamina Habib dan Habib Hanif tuh Drop. ketika itu agak drop ketika misalnya pledoi atau eksepsi, Karena kemudian malamnya begadang pasti. karena 2 hari itu begadang plus sidangnya juga kan sampai pagi seperti itu, jadi beliau butuh recovery lagi setelah itu. Alhamdulillah memang waktunya agak panjang. Kadang-kadang saya membayangkan ya, kenapa sidang tuh nggak pakai judge bow aja? Anda masalahnya apa, ya kan? Anda masalahnya apa? Oh ini. Saksi bagaimana? Ini. Oke, seminggu lagi nanti akan saya putuskan. Wah, luar biasa. Iya, itu yang memang Kalau pakai efisien. judge bow ya. Nah, tapi begini yang menarik Bung Aziz ya, tentu sobat era sekalian, pemirsa kan pengen tahu Habib banyak sekali nembak sana nembak sini, terutama terkait dengan fakta dulu. Misalnya kalau penilaian is okay ya, contoh fakta kalau dia bertemu dengan kepala BIN Budi Gunawan, itu kan fakta, bukan sebuah pendapat. Kalau dia ketemu Tito Karnavian, itu kan fakta. Kalau dia membuat perjanjian dengan BIN misalnya, itu kan fakta. Nah, fakta-fakta ini apakah memang seperti apa adanya atau bagaimana sesungguhnya? Berdasarkan
isi yang Habib tulis dan dibacakan di persidangan itu ya seperti itu apa adanya. Itu penjelasan Habib dan saya ini testimoni di auditu. Jadi saya hanya kilawah juga karena saya tidak ada di lokasi waktu itu. Jadi pengetahuan saya untuk itu terbatas, akan tetapi apa yang Habib jelaskan memang itulah yang beliau alami, kata beliau seperti itu. Ya, jadi memang kita terbatas juga ya sebenarnya sekali, jadi harus paham juga karena Bung Aziz hanya menyampaikan dari apa yang disampaikan Habib Rizik. Tapi pernah Habib Rizik menyampaikan langsung soal itu kepada Bung Aziz? Pernah, sering ya. Jadi yang paling penting adalah Bung Aziz tidak hanya sekedar mendengarnya di persidangan, tapi memang pernah disampaikan secara langsung soal pertemuan dengan Budi Gunawan, pertemuan dengan Tito Karnavian. Kemudian berkas-berkas yang memang berkaitan dengan itu, ya saya pernah lihat juga. Oh, pernah lihat, termasuk perjanjian yang dikatakan itu. Iya. Dan perjanjian itu kan tidak ditandatangani oleh Budi Gunawan ya, ditandatangani oleh siapa itu? Saya lupa nama detailnya, saya karena hanya melihat sekilas saja bahwa memang itu adanya seperti itu. Oke, nanti kita cek ya Sobat Daerah sekalian, tapi yang jelas saya ingat betul bukan Budi Gunawan sebagai kepala BIN yang membuat perjanjian itu ya. Lalu dengan Tito Karnavian ada juga membuat perjanjian. Maksudnya tadi yang tanda tangan itu Pak Budi Gunawan atau bukan gitu pertanyaannya? Bukan kan? Kalau itu saya kurang paham, tapi perihal mengenai inilah dokumen terkait dengan pertemuan dimaksud, saya melihat sekilas seperti itu. Tapi tidak mendetail karena itu udah lumayan lama juga. Saya agak melihatnya lupa juga. Di mana waktu itu? Melihatnya ada, ya saya lihat langsung ada memang. Lihat langsung di Indonesia ya? Di Indonesia. Sebelum Habib ditahan? Sebelum Habib ditahan kasus ini maksudnya? Iya. Sebelum kasus ini. Ya ditahan tentu sekarang kan? Iya. Nggak, maksudnya yang berarti kan Desember 2020 ini. Iya sebelumnya. Mulai ditahan kan tanggal 12-13. Iya sebelumnya. Makanya agak lupa tadi yang tanda tangan siapa. Tapi perihal dokumen saya melihat masalah keaslian atau bukan, kemudian keaslian atau tidak, kemudian bagaimana validnya, kemudian bagaimana itu siapa yang tanda tangan, saya tidak tahu detail. Ada yang ingin diklarifikasi Bung Aziz dalam soal fakta Tito Karnavian ini atau katakanlah Budi Gunawan ini yang barangkali kurang lengkap yang disampaikan Habib Rizik atau barangkali terlalu berlebihan pemberitaan medianya? Ya, kalau saya boleh katakan mungkin pemberitaan media yang agak berlebihan lah menurut saya gitu kan. Karena memang ini kan curahan hati Habib, kemudian pembelaan Habib Rizik dan juga bagian dari penjelasan Habib Rizik yang mau menjelaskan bahwa kasus ini memang menurut beliau adalah bagian ya dari operasi intelijen yang beliau maksud dan dia ulang-ulang di pledoinya. Operasi intelijen hitam berskala besar. Ya, jadi itu yang beliau kan harus menjelaskan. Kalau hanya dikatakan setengah-setengah, sepotong-sepotong akan jadi pertanyaan kan, ini apa sih nggak jelas kan? Makanya Habib jelaskan dari ujung runtutan itu, dari awal gitu kan, yang memang sudah lumayan lama, tapi kan daya ingat beliau tuh luar biasa dan juga memang beliau memiliki bukti untuk itu gitu. Makanya dijelaskan runtutannya, semoga bisa dipahami. Yang poinnya adalah antara lain saya mau simpulkan terkait yang ramai di media ya, bukan terkait pledoinya, bahwa pada pledoi tersebut Habib Rizik tidak pernah menyerang siapapun. Maksudnya menyerang dalam arti menunjukkan ketidaksukaan dan juga menganggap ini permasalahan yang harus dipermasalahkan. Seperti maksud saya menyerang, tidak menyerang gitu loh. Menyerang pejabat dan juga kalau misalnya seandainya ada yang merasa diserang, maka ya saya harap tidak perlu seperti itu karena memang Habib tidak bermaksud dan tidak berniat serta tidak menyerang memang kata-katanya. Ya, pledoi ini pembelaan diri. Iya, seperti itu. Jadi Habib tidak bermaksud dan tidak menyerang siapapun termasuk pejabat-pejabat yang mungkin memang disebut di media dan di pledoi itu. Kemudian Habib Rizik itu justru malah memuji adanya dialog, adanya kesepakatan, kan begitu kan dengan pejabat dan menyesalkan kenapa ini tidak terjadi. Kan bagus daripada kecuali gini, kan ini kan ada permasalahan. Tidak dilanjutkan dialognya. Ada permasalahan, kemudian ada dialog untuk menyelesaikan. Kalau selesaikan bisa bergandengan tangan bareng dan juga membangun bangsa ini bareng, tidak dengan ribut-ribut. Maksudnya Habib itu seperti itu. Kenapa sih nggak diselesaikan? Itu Habib sesalkan. Itu yang kedua. Kemudian Habib justru memberi waspada, memberi info supaya waspada karena tadi yang Habib ulang-ulang ada intelijen hitam yang mencoba dan melakukan adu domba antara ulama dengan umaro
pejabat dengan rakyatnya. Seperti itu. Itu yang Habib maksud sebenarnya, poinnya gitu kan, yang saya boleh terjemahkan kan. Bisa salah bisa benar kan. Seperti itu. Kemudian pertemuan Habib dengan beberapa pihak itu yang dimaksud di pledoi itu kan dialog kebangsaan, rekonsiliasi, bicara baik-baik kan begitu kan. Nah, apa sih masalahnya? Kan seharusnya baik, nggak ada masalah kan di situ kan. Kok terlihat ada masalah? Ini bukan masalah. Kan biasa dialog ulama umaro tuh wajar, dan dalam kondisi pembangunan itu bagus sekali kan, apalagi memang kan rakyat Indonesia ini banyak yang religius kan, seperti itu kan, mayoritas religius kan, seperti itu, yang memang membutuhkan peran ulama, dan dialog ulama umaro ini sangat baik. Itu maksudnya Habib, dan ini bagus. Kenapa kok jadi panik gitu kan, seperti itu. Jadi itu yang antara lain disampaikan oleh Habib. Oke, tapi masalahnya kan sepertinya ada deal-deal gitu. Jadi deal antara Habib dengan katakanlah bin ya, dan dealnya itu bahkan katakanlah Habib tidak, atau berjanji tidak mau berpolitik, tetapi sebagai kompensasinya ada persyaratan dan lain sebagainya. Memang seperti itu adanya, seperti deal-deal itu, artinya take and give gitu, membuat kesepakatan seperti itu. Sebenarnya kalau bahasa deal negatif ya, artinya ada kesepakatan-kesepakatan seperti itu. Artinya kesepakatan itu kan kalau poin-poinnya seperti itu tanpa ada penjelasan kan akan timbul persepsi yang negatif. Nah, padahal faktanya itu take and give yang abang tadi maksud itu, ya itu adalah ada apa penjelasan-penjelasan di situ. Sambil minum ya. Ada penjelasan-penjelasan. Maksudnya gini, misalnya Habib tidak boleh berpolitik itu maksudnya apa sih? Kan begitu kan? Apakah kalau ada kemunkaran yang dilakukan oleh oknum-oknum Habib diem? Atau ulama diem, biarkan saja? Kan tidak. Saya yakin Habib itu tidak akan menyetujui itu. Artinya kita membangun, kalau ada yang negatif diingatkan, mungkin caranya, mungkin ya seperti itu. Jadi ada kesepakatan-kesepakatan yang abang tadi maksud itu, di mana semuanya itu mungkin diselesaikan dengan cara baik-baik. Kalau memang ada yang negatif, mari diperbaiki dengan cara yang positif gitu kan, supaya yang negatif tadi jadi positif. Maksudnya deal-deal itu adalah saling menasehat-nasehati lah. Kalau memang dari sini ada kekeliruan, dinasehati, tapi mohon caranya seperti ini. Kurang lebih seperti itulah. Artinya memang keduanya ini sepakat harus menyelesaikan dengan cara baik, dan juga tujuannya juga baik kan, seperti itu. Makanya tadi bahasanya kesepakatan lah, seperti itu kan. Jadi tidak bisa, mungkin kalau saya boleh koreksi abang, Habib tidak berpolitik, kompensasinya ini. Tidak sesederhana itu gitu. Jadi kalau boleh saya terjemahkan dari pledoinya Habib itu, maksudnya Habib mungkin ada hal-hal yang tidak pantas dilakukan terhadap Habib, dihentikan dong. Nah, seperti itu kan. Anda punya kewenangan, Anda punya kekuasaan, tapi mohon digunakan dengan cara yang bijaksana. Seperti itu. Anda mau diingatkan, tapi dengan cara yang baik. Nah, seperti itu. Mungkin komunikasi itu yang sedang dibangun dan menemui kata sepakat. Seperti itu. Kalau boleh tahu, kalau Bin atau Budi Gunawan berapa kali bertemu Habib selama Habib di Arab Saudi? Saya tidak tahu persis berapa kalinya. Yang jelas lebih menurut Habib pernah seperti itu. Lebih dari satu kali. Informasinya kalau beberapa kali pertemuan ya mungkin ya. Saya agak lupa gitu kan. Tapi yang jelas memang pernah ada. Menurut Habib ya. Adapun pertemuannya berapa kali saya enggan menggali lebih lanjut. Kenapa? Karena memang ini bukan domain terkait perkara yang sedang kita kerjakan, sehingga lebih. Ya, tapi ini yang ramai di masyarakat. Iya, tapi itu hanya seingat saya. Saya memang waktu itu Habib pernah cerita ada pertemuan itu, kemudian ada kesepakatan itu, seperti itu. Sebagaimana yang di pledoi itu. Tapi Bin membantah, bagaimana? Ya, itu hak mereka juga kan, seperti itu. Itu haknya mereka untuk membantah, dan kapasitas mereka sebagai apa di sana kan itu sebenarnya juga mereka bisa saja berpendapat seperti apa. Jadi, itu. Jadi sobat era sekalian ya, biar saya objektif. Kalau ada satu fakta dan ada yang mengatakan iya dan tidak, maka salah satu pihak pasti berbohong, ya kan? Atau dua-duanya berbohong. Tidak mungkin dua-duanya benar. Kira-kira. Misalnya begini, paling gampang ya. Ada statement terjadi pertemuan antara Bin dan Habib. Ini adalah fakta, bukan opini. Ketika ada pihak yang mendinainya, menolaknya, maka ya ada dua kemungkinan. Dua-duanya salah
atau salah satu yang berbohong. Tapi dua-duanya benar nggak mungkin. Karena ada bantah. Iya. Jadi fakta itu dua-duanya benar tidak mungkin ya. Jadi mengenai Kapolri Tito Karnavian itu kan tidak ada statement apa-apa ya. Sepanjang yang saya tahu ya, itu memang terjadi juga pertemuan seperti itu. Iya, gini Abang, Habib ini kan seorang ulama, habaib ya, kemudian juga berpendidikan tinggi. Saya yakinnya bahwa yang beliau ucapkan, yang beliau katakan itu insya Allah dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Jadi dan kita juga menurut saya tidak dapat melepaskan begitu saja maksudnya tadi yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa jangan dilihat sesederhana bahwa wah ini Habib menyeret-nyeret nama saya, menyeret nama-nama fulan seperti itu. Jangan sesederhana itu. Habib di sini hanya menjelaskan yang dimana penjelasan itu harus komprehensif dari ujung sampai akhir. Semua detail-detail Habib terangkan supaya pembaca, pendengar, majelis hakim terutama dapat melihat secara lengkap. Tidak ada ketidakjelasan, sehingga kalau sesuatu tidak jelas itu kan akan menimbulkan persepsi yang negatif. Misalnya ini kurang jelas seperti itu kan. Kayak kita dengar rekaman kurang jelas saja kan ada persepsi yang kurang baik loh. Ini kenapa ya kok suaranya kurang jelas ya? Apa disengaja atau tidak, atau isinya sengaja pembicaraannya dibuat tidak jelas kan, seperti itu kan. Ada banyak hal lah, maksudnya makanya Habib berusaha menjelaskan panjang lebar supaya majelis hakim terutama dan para pecinta keadilan ya dan penegakan hukum yang berkeadilan ini dapat melihat secara menyeluruh bahwa inilah yang terjadi kepada Habib Rizik Syihab, seperti itu. Jadi tidak sederhana yang dibayangkan kalau memang tidak mengetahui faktanya. Makanya Habib coba jelaskan di mana di situ memang mau tidak mau, suka tidak suka, Habib harus menyebut ya fakta, peristiwa dan nama, tapi tidak maksud menyerang. Dan Habib rasa di situ waktu itu kan saya baik, saya cerita bagaimana pejabat bertemu dengan rakyatnya untuk menemukan solusi jika ada masalah. Salahnya di mana? Cuma mungkin karena intonasi Habib kan selalu meledak-ledak ya kan. Jadi terkesan ini lagi marah atau lagi baca pledoi. Nah, kalau kesubjektifan seperti itu, saya juga tidak bisa berkomentar lebih lanjut sih kalau terkait itu narasi sudah intonasi karakter. Iya, seperti itu. Saya ingin bergerak ke soal yang bukan fakta tapi opini. Jadi Habib banyak mempersoalkan orang-orang, kerumunan-kerumunan ya. Ahok dipersoalkan, Presiden Jokowi dipersoalkan, orang-orang lain yang terkait prokes dipersoalkan juga. Itu ada pendapat Bu Aziz soal ini? Jadi kok kesannya ditembak sana, tembak sini, semua ditembakin sama Habib Rizik? Ya, kalau yang soal kedua itu sebenarnya Habib hanya curhat, kurang lebih seperti itu. Kalau yang soal prokes lainnya ya, Habib menceritakan saya ini diperlakukan tidak adil. Kalau memang yang lain tidak dihukum, yes kita sepakat. Prokes itu memang tidak sampai harus dipidana, harus jadi penjahat orangnya, kemudian diperlakukan secara penegakan hukum dengan sedemikian rupa, seperti itu kan. Kita sepakat memang. Tapi kok Habib tidak? Kenapa? Masa sih Bib? Kan begitu kalau ada yang pertanyaan lebih lanjut. Emang iya ada, dijelaskan oleh Habib. Ini loh kerumunan di sini, kerumunan di sana, kerumunan ini, kerumunan daerah sini, daerah sana. Semua itu berujung denda, percobaan, penutupan tempat usaha. Dan juga Habib menegaskan pula bukan cuma dengan jurisprudensi, dengan fakta keputusan hakim ya terkait itu keputusan administrasi. Habib menjelaskan juga bahwa ada instruksi Pak Presiden kan nomor 6 tahun 2020 sebelum kasus Habib ini, karena kalau saya tidak salah itu dikeluarkan Agustus, bahwa penegakan hukum terkait prokes ini itu ada teguran lisan, tertulis, denda sampai berujung pada penutupan tempat usaha. Gitu. Nah, itu Habib tagih gitu loh. Kenapa saya perlakuan seperti ini terkait prokes gitu kan? Langsung ditahan. Iya, apa saya berbeda dengan yang lain gitu? Memang berbeda kan? Itu tanda tanya tadi. Jadi saudara sekalian, beliau ini kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu ya. Memang berbeda, ya kita harus frankly speaking kan. Sebagai seorang analis saya akan mengatakan Habib berbeda. Tetapi karena kita bicara logika hukumnya, wajar ya kalau Habib mengatakan kok dia diperlakukan berbeda, kok orang lain
A, dia diperlakukan B ya. Iya. Gitu. Itu mungkin lebih untuk membuka mata publik dan juga menjelaskan kepada majelis hakim dengan cara agak gregetan gitu. Kenapa sih ini beda buat saya Pak Hakim? Seperti itu. Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Mohon keadilan, saya samakan dong dengan yang lainnya. Itu sebenarnya. Iya, kita sudah bicarakan tadi ya soal pertemuan dengan BIN, dengan BG, dengan Tito Karnavian ya. Tentu kita hormatilah versi masing-masing ya. Kan kita tidak bisa juga persis siapa yang salah, siapa yang benar dan lain sebagainya. Termasuk juga nama-nama yang disebut di dalam pledoi Habib Rizik. Cuma yang ingin saya mintakan terakhir adalah apa closing statement Anda dan harapan Anda terhadap putusan Rumah Sakit Umi, termasuk juga persiapan replik dan duplik ya. Iya. Duplik tentunya. Ya, jadi dalam kesempatan ini kami dari tim kuasa hukum memohon gitu para pihak ya yang memang ada ketidaksukaan, ketersinggungan ataupun keberatan terhadap pernyataan Habib Rizik pada saat pledoi kemarin beberapa hari yang lalu, maksud saya mohon agar dipahami dan dimengerti bahwa ini adalah bagian dari satu keseluruhan cerita yang bermaksud dituangkan oleh Habib Rizik pada pledoinya, di mana hal tersebut tidak akan bisa dituangkan jika sepotong-sepotong ataupun tidak jelas. Nanti malah bias seperti itu kan. Jadi ini adalah upaya untuk menjelaskan, tidak lebih tidak kurang, dan tidak ada maksud untuk menyerang apalagi mengecewakan pihak-pihak tertentu. Jadi saya mohon ditangkap dan diambil poinnya adalah ini bentuk pembelaan Habib Rizik melalui cerita kronologis yang dijelaskan oleh Habib Rizik. Singkatnya seperti itu. Jadi jangan ditafsirkan atau dipandang atau dianggap sebagai hal yang menyerang atau menyinggung. Ya, saya di sini mohon untuk dipahami seperti itu, dan ingat Habib Rizik ini dipidana kasus prokes dengan ancaman hukuman 6 tahun sedemikian rupa ini. Hukumannya, tuduhannya, bukan dan ringan, perlakuannya ya? Dan ini bukan ringan. Dan Habib Rizik mengeluarkan segala daya upaya dengan jalur hukum melalui tadi kronologis yang jelas lengkap versi beliau. Kami mohon untuk dihormati dan juga jangan dianggap itu sesuatu yang negatif, karena itu merupakan bagian penjelasan dari Habib Rizik bahwa memang ada proses yang dilalui oleh Habib Rizik yang memang itu sebenarnya bukan hal yang melanggar hukum, bukan hal yang memang aneh dan juga perlu diklarifikasi lebih lanjut. Maksud saya itu hal yang negatif, bukan. Itu insya Allah hal yang positif semua. Dalam mohon mencari kebenaran. Betul, mohon kami nanti juga saling nasihat menasehati terkait hal ini. Kemudian masalah replik, tentu saja Abang sudah tahu replik, kita tinggal menunggu nanti kan hari Senin ini bagaimana tanggapan jaksa gitu. Kemarin saya dengar jaksa mengatakan lumayan banyak halamannya. Jadi kita tunggu aja besok. Nah, setelah itu insya Allah Kamis kita akan tanggapi itu melalui duplik. Itu dupliknya sudah tertulis ya? Tertulis juga? Tertulis semua insya Allah, karena jaksa menulis. Kalau yang kerumunan Megamendung dan Petamburan, jaksanya tertulis karena waktunya cepat, mereka setengah jam mengerjakan, kitanya balasnya lisan dupliknya. Nah, kalau besok kan ada waktu, insya Allah mungkin kita akan tertulis, mungkin seperti itu. Nah, tapi nanti teknisnya kita lihat di hari Kamis. Kemudian insya Allah menurut court calendar tanggal 24 Juni hari Kamis itu ada vonis dijadwalkan oleh majelis hakim, seperti itu. Dan harapannya adalah harapan dan doa serta keyakinan kami adalah majelis hakim akan memutus perkara ini dengan pertimbangan yang adil, bijaksana, dan juga insya Allah memenuhi rasa keadilan. Amin. Dan juga tidak ada tendensi apalagi muatan atau tekanan politik, insya Allah. Dan tentu saja kalau itu yang terjadi, maka sesuai dengan fakta-fakta yang kami yakini dan juga Habib Rizik serta kawan-kawan dakwa lain yakini, insya Allah Habib Rizik sehat, bebas maksud saya. Mohon doanya juga supaya para terdakwa termasuk Habib Rizik sehat, itu kondisinya nanti sehat walafiat dalam menjalani proses ini. Demikian Abang. Iya. Sobat Era sekalian ya, memang tidak mudah ya membahas soal-soal seperti ini karena ngeri-ngeri sedap ya. Tapi itu tadi penjelasan dari Aziz Yanuar. Nah, nanti kita mungkin akan bertemu lagi, minta klarifikasi lagi, mendapatkan informasi lagi. Yang paling penting adalah mudah-mudahan ruang untuk menyampaikan informasi ini selalu lebar ya. Toh kita juga sama-sama ingin membangun sebuah demokrasi yang akuntabel, yang berlandaskan hukum, berlandaskan konstitusi. Terima kasih Bung Aziz ya. Siap, terima kasih Bang. Ya.
Yang penting tetap di channel ini karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di channel khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jadi itu ada singkatan-singkatannya semua. Mantap, Pak. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cia, makasih Bung. Siap, Bang. Iya.